Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi yang tamaksudi waridoka madlubi. Dulur, salam budaya, salam leluhur. Dalam edisi kali ini, mari membahas tentang rahasia Semar. Kali ini yang dibahas tentang rahasia simbolis dan filosofi tentang Semar. Di kalangan spiritual Jawa, tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan simbolis tentang keesaan Sang Pencipta, yaitu suatu lambang dari pengejawantaan ekspresi, persepsi, dan pengertian tentang ilahi, tentang nur ilahi, tentang kuasa Sang Ilahi, yang menunjukkan pada konsepsi spiritual. Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa, leluhur kita sejak zaman prasejarah, adalah religius dan berketuhanan yang Maha Esa. Dari tokoh Semar, wayang ini akan dapat dikupas, dimengerti, dan dihayati sampai di mana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa luhur kita. Gambar tokoh Semar nampaknya merupakan simbol pengertian atau konsepsi dari aspek sifat ilahi yang kalau dibaca Semar, pralambang ngelmu gaib, ilmu nurullah, kesempurnaan hidup dan kasempurnaaning pati. Hadirin, salam rahayu. Kalau dalam istilah Jawanya, Semar ini sifatnya nyegoro, yang artinya hatinya seluas samudra dan ilmunya sangat luas, tak terhingga. Penggambaran simbolis itu, Semar memiliki bentuk tubuh bulat yang mana mengibaratkan bahwa bumi ini bulat. Raut wajah yang selalu tersenyum, juga mata yang sembab mengeluarkan air mata. Ini merupakan simbol antara suka dan duka yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam filosofi Jawa, Semar disebut sebagai Badranaya, yang merupakan dua istilah di antaranya. Bebadra yang artinya membangun sarana dari awal, dan Naya yang artinya utusan. Jika diartikan secara sederhana, membangun dan melaksanakan perintah Tuhan, perintah Allah, demi kesejahteraan manusia di muka bumi ini. Semar sendiri juga memiliki istilah lain, yaitu Haseming Samar-samar, yang artinya makna kehidupan sang penuntun. Semar bukan laki-laki, bukan juga perempuan, menandakan bahwasanya
nur Allah, nur Tuhan. Tangan kanannya ke atas yang bermakna Sang Maha Tunggal, dan tangan kirinya ke belakang yang bermakna berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Menurut pendapat seorang sejarawan, Profesor Dr. Slamet Mulzana, tokoh Semar ini pertama kali ditemukan di dalam karya sastra pada zaman Kerajaan Majapahit yang berjudul Sudamala. Karya sastra tersebut dalam bentuk pahatan, dalam bentuk relief di Candi Suku yang dibuat tahun 1439. Di zaman berikutnya, saat kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang di Pulau Jawa, pewayangan pun mulai digunakan sebagai media dakwah. Adalah Sunan Kalijaga. Di dalam dakwanya, Semar masih tetap ada melalui dakwah wayang tersebut. Berikut ini adalah beberapa kata bijak yang tersampaikan lewat pewayangan Semar tersebut. Urip iku urup, yang artinya hidup itu menghidupi. Hidup itu harus bisa memberikan manfaat pada semua orang di sekitar kita. Disinilah kenapa hidup itu menghidupi, agar hidup kita lebih bermakna, lebih manfaat. Maka kita harus bermanfaat bagi setiap orang di sekitar kita dengan kasih dan sayang, dengan berbagi, dengan toleransi, dengan gotong royong. Surodiro Jaya Diningrat, lebur dening pangastuti. Artinya, semua sifat picik, keras hati, dan angkara murka di dalam diri hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijaksana, sabar, dan lembut hati. Ibarat api tidak bisa dipadamkan dengan api, perlu air untuk memadamkannya. Begitu juga dengan sifat jelek diri, harus kita redam dengan sifat baik kita, yaitu dengan kebijaksanaan, dengan rendah hati, dengan sabar, dengan mengalah, dengan kasih sayang. Datan sering lamun ke taman, datang susah lamun kelangan. Kata bijak ini memiliki makna bahwa jangan bersedih saat mengalami musibah yang menimpa kita. Juga jangan sedih jika kita senang kehilangan sesuatu, karena semua akan kembali kepadanya, kepada Sang Maha Pencipta. Inilah hakikat hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut pendapat yang lazim diceritakan, kata Semar berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ismar. Selanjutnya kata ismar dalam pengucapan lidah Jawa menjadi semar. Dari suku kata is dalam ucapan lidah Jawa biasanya berubah menjadi se. Misalnya, Ismangun menjadi Semangun, Istanbul menjadi Setambul, dan seterusnya. Ismar dalam bahasa Arab berarti paku. Fungsinya sebagai pengokoh. Sebagai pengokoh sebuah keimanan supaya tidak goyah. Sebagai penuntun, pembimbing supaya menemui jalan kebaikan yang lurus. Ibarat ajaran Islam yang didakwakan oleh Wali Songo di seluruh Pulau Jawa Indonesia.
dan lebih pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu. Pada waktu itu, Majapahit dalam pergolakan dan berakhir dengan didirikannya kerajaan Demak oleh Raden Fatah. Semar juga dijuluki Badranaya. Badra asalnya dari kata bahasa Arab badrun yang artinya rembulan. Sedangkan Naya merupakan bahasa Jawa kuno yang berarti wajah. Adapun yang dimaksud dengan Nayantaka adalah berarti wajah pucat. Karena Naya berarti wajah, Taka berarti pucat. Keduanya berarti menyimpulkan bahwa Semar memiliki watak rembulan atau dalam pustaka Hastabrata, dan seorang figur yang memiliki wajah pucat artinya Semar tidak mengumbar hawa nafsu. Semar, Reka, dan Prayitna. Semare artinya menidurkan diri agar batin selalu awas. Maka yang ditidurkan adalah panca indera, keinginan, keakuan, kemerasaan dari gejolak api atau hawa nafsu diri. Hawa nafsu negatif pada diri yang mempengaruhi diri. Inilah yang ditidurkan. Inilah nilai di balik kalimat wani mati sakjroning urip, berani mati di dalam hidup. Perbuatannya selalu netepi kodrat Sang Pencipta, berpasrah pada Sang Pencipta dengan cara mematikan hawa nafsu negatif diri. Sikap demikian akan diartikulasikan ke dalam setiap watak kesehari-harian dalam pergaulan. Pucat atau dingin alias tidak mudah emosi, tenang, berwibawa, sopan, santun, tidak mudah gusar, dan gentar. Tidak gentar jika dicaci maki, tetap membalas dengan senyuman, tidak lupa diri jika dipuji, tidak lupa diri jika disanjung. Dikembalikan semua yang maha puji hanya Allah, yang maha sanjung, yang tersanjung Nabi kita yang wajib disanjung. Sebagai watak Badranaya atau wajah rembulan, maka kita harus mengeluarkan dari mimik wajah kita dengan keceriaan, dengan bahagia, dengan senyuman. Gambaran sosok Semar ini memiliki makna yang mengajarkan bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan sebagai manusia yang sejati, mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, dan mengenal Sang Mahajati. Wajahnya putih menggambarkan hati dan pikirannya yang bersih, yang tercermin di wajahnya untuk bisa membersihkan hati dan pikiran. Diperlukan perjuangan lahir dan batin. Salah satunya adalah bagi yang Islam berwudu, mensucikan diri sebelum sholat, mensucikan diri lahir dan batin, untuk menghilangkan kotoran, untuk menghilangkan sifat-sifat negatif, untuk menghilangkan sifat prasangka-prasangka, untuk menghilangkan sifat keakuan-keakuan yang mempengaruhi, yang menempel di tubuh kita, supaya lebih bersih. Tetapi kenapa harus tetap berwudu? Karena wudu itu berfungsi membersihkan lahir dan batin. Saat selesai berwudu, pikiran bersih dari segala pikiran yang negatif, bersih dari segala hati, penyakit hati, bersih dari prasangka. Pandangan mata harus dijaga,
Pendengaran telinga harus dijaga, mulut tidak berbicara hal-hal yang tidak baik, dan tangan tidak boleh menyentuh apa yang bukan haknya. Manusia yang baik tidak terlepas dari wudhu. Artinya setiap saat menjaga kebersihan, menjaga kesucian pikiran, kesucian hati, kesucian tindakan, dan menjaga pandangan, pendengaran, perkataan, hatinya, pikirannya, maka dari watak itulah akan terpancar sinar rembulan, sinar kebaikan, matahari, nur Allah, nur Muhammad. Di Semar rambutnya kuncung berjumlah 99 helai, menggambarkan simbol dari nama Tuhan. Kalau Islam Asmaul Husna 99. Artinya 99 nama Tuhan harus diingat dan selalu dijadikan landasan berpikir supaya bertindak dengan baik mengarah ke Tuhan. Dilambangkan dengan 99 helai rambut yang ada di kepalanya Semar. Begitu juga lubang yang ada di tubuh manusia berjumlah 9. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 2 lubang lagi adalah lubang penis dan lubang dubur. 9 lubang yang ada pada tubuh manusia adalah kenikmatan, anugerah yang tiada tara dari Tuhan Sang Pencipta. Tanpa lubang telinga, tanpa lubang itu tentulah kita akan tersiksa dan tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itulah itu nikmat yang tiada tara. Manusia tidak bisa mendengar jika tidak ada lubang itu. 9 lubang itu juga yang akan menjadi saksi nantinya apa yang telah manusia kerjakan semasa hidup. Matanya akan menjadi saksi untuk apa yang ia lihat. Mulutnya akan menjadi saksi untuk apa yang ia ucapkan. Telinganya akan menjadi saksi untuk apa yang ia dengarkan. Jadi 99 helai rambut Semar yang ada di kepalanya itu mengisyaratkan, menyimpulkan bahwa segala tindakan harus dipikirkan dulu. Berpikir sebelum bertindak. Jari tangannya mengepal kecuali jari telunjuknya yang mengacung. 1 jari telunjuk yang mengacung mengisyaratkan simbol bahwa jalan dan tujuan hidupnya hanya satu, ahad, lurus menuju Tuhan yang Maha Esa. Tujuan hidupnya tidak untuk harta, tahta maupun wanita di dunia yang penuh tipu daya dan godaan. Jari tunjuknya menunjuk ke atas ke Sang Maha Pencipta. Semua yang terlihat ini adalah perwujudan dari Sang Maha Pencipta. Sebabnya jari tunjuk manusia harus selalu diacungkan sambil mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Bahwa diri ini menyaksikan bahwa semua yang terlihat ini adalah perwujudan dari Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Manusia yang sederhana dan tidak sombong dengan harta duniawi, baju atau pakaian. Manusia yang sebenarnya adalah kesucian, kehormatan, dan kebaikan. Semar tidak memakai baju yang dibuat oleh tangan manusia. Artinya Semar melepaskan segala sifat diri manusia, yaitu sifat sombong, angkuh, amarah, iri, dengki, jahil, keji, dan sebagainya. Manusia yang telah mengenal jati dirinya akan bersikap rendah hati, tidak sombong.
dan tidak merasa memiliki apa-apa, karena ia sadar semuanya adalah pemberian Tuhan, semuanya yang menggerakkan Tuhan. Manusia yang telah mengenal Tuhannya akan bersikap bijaksana, karena ia mengetahui pasti bahwa dirinya tidak pintar dan tidak pantas berbuat tidak adil di hadapan Tuhannya. Ia sungguh mengetahui pasti kebesarannya Allah, kebesarannya Tuhan, hingga ia takut, tawaduk, merasa kecil di hadapan Tuhannya. Tokoh Semar berjalan setiap 3 langkah, menengok ke kanan, menengok ke kiri, dan kemudian ke belakang. Artinya apa? Artinya manusia harus peka pada lingkungan sekitarnya. Menengok ke kiri dan ke kanan adalah kepedulian manusia kepada lingkungan dan tetangganya. Apakah ada tetangga, teman, saudara sedang kesulitan dan membutuhkan pertolongan? Dengan kepedulian antara manusia akan menciptakan keharmonisan, toleransi, kerukunan, kasih sayang, dan budaya saling membantu. Dari sikap peduli juga akan lahir kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan. Setiap 3 langkah Semar menengok ke belakang. Artinya langkah yang pertama adalah niat. Langkah yang kedua adalah ucapan. Dan langkah yang ketiga adalah perbuatan. Semar menengok kembali setelah 3 langkah. Apakah niat, ucapan, dan perbuatan dia telah benar? Apakah niat, ucapan, dan perbuatan dia telah melukai manusia lain? Apakah niat, ucapan, perbuatan telah sama dengan tindakannya sendiri? Antara lisan dan perbuatannya, apakah sama? Itulah tokoh Semar. Simbolis merupakan gambaran manusia sejati yang telah mengenal jati dirinya dan telah mengenal Tuhannya. Wujud, gerak, dan sifatnya memiliki arti yang sangat dalam, bermakna. Dalam kebudayaan Jawa, memuat berbagai ajaran pendidikan mencerminkan sebuah kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan cara berpikir, bersikap, bertingkah laku dari suatu daerah atau lokasi tersebut, yang sudah banyak dimengerti oleh keluhuran budi dan kebaikan-kebaikan secara objektif untuk diteladani. Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Jawa, leluhur Jawa, adalah mengenai filosofi, moral, toleransi, gotong royong, dan keteladanan. Toleransi seorang terhadap orang lain yang lebih dikenal dengan tepo seliro. Cara hidup yang tidak berlebihan dan sikap rendah hati sangat terpuji. Dan memuji Sang Pencipta. Melalui ajaran untuk bersikap adab asor. Dengan kesederhanaan yang dianggap dapat menguasai diri dan lingkungan sekitarnya, serta mampu menahan, mengekang hawa nafsu duniawi sehingga tidak terpengaruh olehnya. Kain Semar, Parangkusumo perwujudan Dewanggo Wantah, yaitu untuk menuntun manusia agar memayuhanyuning bawono, menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi.
bojo siro arso mardi kamardikan, ajwa samar sumingkiring dur kamurkan. Artinya mardika, artinya merdekakan jiwa dan sukma diri. Maksudnya dalam keadaan tidak dijajah oleh hawa nafsu diri dan keduniawian, agar dalam menuju kematian nanti menjadi sempurna, tak ternodai oleh dosa. Manusia Jawa yang sejati dalam membersihkan jiwa, ora kebondo ing kedonyan, ora samar marang bisani sirno durko murkani. Artinya dalam menguji budi pekerti secara sungguh-sungguh akan dapat mengendalikan dan mengarahkan hawa nafsu menjadi suatu kekuatan menuju kesempurnaan hidup. Jika dipahami bahwa hidup merupakan anugerah dari Sang Maha Hidup, maka terbimbing dengan semar. Semar itu simbolis dari nur Allah, Islam, nur Muhammad, Sang Maha Hidup, dan menghidupi hidup itu sendiri, hidup yang berasal dari Sang Maha Hidup. Jika hidup itu dijaga, dipelihara, dicintai, maka hidup tersebut akan berkembang menjadi puncak dan menyatu kepada Sang Sumber Hidup, manunggaling kawula lan Gusti. Pada upaya bersatunya antara kawula dan Gusti inilah semar nur menjadi penting, karena berdasarkan makna yang disimbolkan dan terkandung di dalam tokoh Semar, dalam tanda kurung nur, maka hanya melalui nur bersama nur dan di dalam nur yaitu Semar itu tadi, orang akan mampu mengembangkan hidupnya hingga mencapai kesempurnaan hidup, kesempurnaan pati, menyatu dengan Tuhannya. Demikian sementara yang dapat tersampaikan. Kirang langkungi nyuwun gungi pangapunten. Amit sewu, rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.